Keluarga tak kasat mata. Oke, mungkin ungkapan itulah yang cocok untuk pengalaman yang akan saya bagikan kali ini. Kenapa? Karena cerita ini teman-teman menurut saya adalah cerita yang sangat mengerikan. Bahkan tidak hanya mengerikan, cerita ini adalah sebuah cerita yang bisa dikatakan salah satu cerita terbaik yang pernah saya dapatkan. Tentang adanya sebuah gangguan yang dialami oleh seorang wanita yang saat itu mengaku bekerja di salah satu keluarga yang ternyata keluarga tersebut adalah makhluk tak kasat mata. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia. Oke, tokoh utama kita dalam cerita kali ini kita sebut saja bernama Mbak Niken. Mbak Niken ini adalah wanita muda yang berusia sekitar 30 tahun. Waktu itu Mbak Niken ini sebelumnya bekerja di sebuah pabrik yang ada di Jawa Tengah teman-teman. Namun sayangnya ketika virus corona melanda negeri kita ini, Mbak Niken ini salah satu pegawai yang terkena PHK. Yang akhirnya membuat Mbak Niken waktu itu tidak memiliki pekerjaan dan hanya diam di dalam rumah saja. Selama di dalam rumah tentu saja Mbak Niken ini tentu saja mencari lowongan kerja ya teman-teman, menggunakan sosial media. Karena kita pun tahu waktu itu jangankan keluar untuk mencari kerja, keluar dari rumah saja waktu itu kita memang tidak bisa. Yang di situ kan wajar ya, karena waktu itu kita sedang ada pembatasan sosial dan segala macam. Dan di situ akhirnya demi menyambung hidupnya, Mbak Niken ini mencari kerja melalui sosial media. Dia menyebar lamarannya via website, Facebook, dan segala macam. Dan singkat cerita, akhirnya Mbak Niken ini mendapatkan sebuah lowongan kerja yang berada di daerah Jawa Timur, teman-teman. Waktu itu setelah bencana COVID ini selesai, Mbak Niken ini tanpa disangka-sangka akhirnya dihubungi oleh salah satu pemilik lowongan kerja yang berasal dari Jawa Timur tersebut. Di situ Mbak Niken memang menaruh lamaran kerjanya itu sebagai pembantu teman-teman. Dan tanpa disangka-sangka kok Mbak Niken ini tiba-tiba dihubungi kayak gitu. Mengetahui hal itu karena Mbak Niken ini tidak ada pekerjaan, karena juga sulit ya waktu itu mencari pekerjaan. Tanpa pikir panjang, akhirnya Mbak Niken ini membulatkan tekad untuk berangkat dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur sesuai arahan dari si pemilik lowongan pekerjaan. Hingga akhirnya setelah Mbak Niken ini sampai di Jawa Timur, atau lebih tepatnya sampai di tempat di mana lowongan pekerjaan rumah tangga tersebut berada, Mbak Niken ini sebenarnya sudah terkejut. Karena saat itu yang ada di depan Mbak Niken ternyata sebuah rumah mewah atau sebuah rumah yang cukup besar yang berlantai 2. Di situ sebenarnya Mbak Niken ini sudah mengeluh ya, waduh rumahnya kok besar banget. Ini nanti kalau aku kerja sebagai pembantu rumah tangga pasti capek, segala macam lah seperti itu ya. Namun karena Mbak Niken ini sudah jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, akhirnya Mbak Niken ini mencoba berpikiran positif sambil langkah kakinya lebih mendekati lagi ke arah rumah tersebut. Dan singkat cerita akhirnya Mbak Niken pun membunyikan lonceng gerbang yang ada di rumah tersebut. Ting dong, seperti itulah ya kurang lebih. Dan beberapa lama setelah Mbak Niken ini membunyikan lonceng di rumah tersebut, lonceng gerbang ini maksudnya teman-teman, bukan lonceng pintu utama, bukan. Mbak Niken ini dihampiri dari dalam oleh seorang ibu-ibu paruh baya yang terlihat tersenyum sambil mendekati Mbak Niken. Jadi dari arah dalam tiba-tiba ada ibu ya teman-teman sambil tersenyum, kurang lebih sambil berbicara, Mbak Niken ya yang dari Facebook ya, atau yang dari Jawa Tengah ya, kurang lebih seperti itulah ya basa-basinya. Di situ setelah Mbak Niken ini dibukakan pintu, akhirnya mereka pun berkenalan. Yang di situ akhirnya Mbak Niken pun tahu teman-teman, ternyata ibu-ibu muda tersebut benar, beliau adalah pemilik rumah tersebut dan beliau mengaku bernama Ibu Sukma. Di situ setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya Mbak Niken ini dijelaskan jika memang
lowongan pekerjaan tersebut adalah pembantu rumah tangga. Di situ juga tidak lupa dijelaskan jika Ibu Sukma ini memiliki suami, tapi suaminya ini berada di Jawa Barat, teman-teman. Dan di situ Ibu Sukma ini tinggal seorang diri, seperti itu. Dan setelah membicarakan semua itu, tentu saja Mbak Niken ini diajak untuk berkeliling sembari melihat seisi rumahnya ya teman-teman. Jadi mulai bagian-bagian rumahnya, habis itu kamarnya, berapa jumlah kamarnya dan segala macam. Namun anehnya di situ Mbak Niken ya. Mbak Niken ini sama sekali tidak diberitahu apa saja yang ada di lantai 2. Jadi di sini Mbak Niken ini cuma dijelaskan apa-apa saja yang ada di lantai 1 ya teman-teman. Di lantai 2 waktu itu sama sekali tidak dijelaskan, bahkan tidak diajak untuk naik ke lantai 2. Seperti itu. Padahal tangga utama lantai 2 ini tepat berada di tengah-tengah ruangan tamu rumah tersebut. Di situ Mbak Niken juga sempat nanya, di lantai 2 ada apa Bu? Namun anehnya di situ Bu Sukma menjelaskan, sudah kalau di lantai 2 kamu nggak usah bersihkan, nggak apa-apa, kamu jangan naik, biarkan lantai 2 kosong saja, nggak apa-apa lah, kurang lebih seperti itulah ya. Di situ akhirnya Mbak Niken ini karena porsinya pembantu baru, beliau pun mencoba mentaati apa yang dikatakan oleh Bu Sukma. Jadi mematuhi lah ya, nggak berani bantah istilahnya gitu. Dan singkat cerita, setelah semuanya sudah dijelaskan dan semuanya telah disepakati, entah apa yang ada di pikiran Mbak Niken waktu itu, tanpa pikir panjang akhirnya Mbak Niken menyetujui untuk bekerja di rumah Bu Sukma. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama sampai minggu selanjutnya, Mbak Niken ini bisa dikatakan cukup betah ya teman-teman di rumah tersebut, karena Bu Sukma ini ternyata orang yang sangat baik. Beliau dengan sabar membimbing Mbak Niken agar menjadi pembantu yang seperti Bu Sukma inginkan. Di situ ternyata Bu Sukma ini bukan majikan yang galak, seperti itulah kurang lebih. Dan di situ akhirnya Mbak Niken pun tahu ternyata Bu Sukma ini memang tinggal sendiri di rumah itu. Ya ada sih kesempatan, ada kayak beberapa kesempatan Mbak Niken ini bertanya kalau suaminya ini di Jawa Barat tinggal di mana dan kerja di mana, seperti itulah ya. Namun sayangnya di situ Bu Sukma tidak memberikan informasi lebih mengenai suaminya, cuma sebatas suaminya bekerja di Jawa Barat Mbak Niken, dan di Jawa Timur ini adalah rumah singgah saya kesini hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, seperti itu, karena rumah ini rencananya akan saya sewakan tapi belum laku. Kayak gitulah kurang lebih alasan Bu Sukma kepada Mbak Niken ketika Mbak Niken menanyakan tentang keberadaan suaminya tersebut. Dan singkat cerita akhirnya semua itu pun bermula teman-teman. Jadi semua itu berawal ketika Bu Sukma ini berpamitan pergi ke Jawa Barat untuk menjemput suaminya. Waktu itu tentu saja sebelum Bu Sukma pergi meninggalkan Mbak Niken di rumah tersebut, Bu Sukma ini menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan selama Bu Sukma tinggal pergi ya teman-teman. Jadi kayak jangan sampai ada cucian kotor, jagalah kebersihan dan sebagainya lah, kurang lebih yang saya tangkap seperti itu. Dan anehnya kembali lagi, wanti-wantinya Bu Sukma ini merujuk ke arah lantai 2 teman-teman. Jadi di situ sebelum Bu Sukma pergi, Bu Sukma kembali menekankan kepada Mbak Niken agar jangan sekali-kali untuk naik ke lantai 2. Di situ tentu saja Mbak Niken ini menyanggupi semua aturan dari Bu Sukma dengan tidak sedikit pun berpikiran aneh-aneh ya kepada Bu Sukma, kayak gitu teman-teman. Dan singkat cerita akhirnya Bu Sukma ini pergi ke Jawa Barat untuk menjemput suaminya. Setelah kepergian Bu Sukma, tentu saja saat itu yang ada di dalam rumah tersebut hanyalah Mbak Niken teman-teman. Hari demi hari Mbak Niken ya melakukan aktivitas seperti biasanya, layaknya pembantu pada umumnya. Jadi bersih-bersih, menjaga rumah tersebut agar bersih, ya seperti itulah, dan menjaga rumahnya lah ya kayak gitu. Dan puncaknya sekitar seminggu setelah Bu Sukma pergi, keanehan itu pun mulai terjadi. Awalnya malam itu ya teman-teman, ketika semua pekerjaan sudah selesai dilakukan oleh Mbak Niken ini tentu saja masuk ke dalam kamarnya sambil mulai mengistirahatkan dirinya teman-teman. Karena
meskipun hanya di lantai 1, membersihkan rumah sebesar itu menurut Mbak Niken ini sudah lelah kayak gitu. Dan anehnya ketika Mbak Niken ini masih belum beristirahat dengan lama, tiba-tiba Mbak Niken ini mendengar suara langkah kaki yang setelah didengar dengan lebih teliti lagi, suara langkah kaki tersebut berasal dari lantai 2. Jadi suaranya kayak plek, plek, plek. Nah, seperti itulah ya. Mendengar hal itu, karena Mbak Niken ini beranggapan jika ada orang yang masuk, Mbak Niken ini seketika keluar dari kamarnya, teman-teman, dan mondar-mandir untuk mencari tahu di mana sumber suara tersebut. Dan ketika Mbak Niken masih mondar-mandir, ya Mbak Niken ini seketika terkejut karena dengan sangat jelas waktu itu Mbak Niken mendengar jika sumber suara langkah kaki tersebut berasal dari lantai 2. Di situ akhirnya Mbak Niken berjalan ke arah pinggir tangga dan hanya mendangakkan kepalanya atau menatapkan pandangannya ke arah lantai 2 rumah tersebut. Tapi di sini Mbak Niken nggak berani naik, teman-teman. Jadi cuma di bawah sambil menatap ke arah lantai 2. Di situ pikiran Mbak Niken sudah mulai curiga. Waduh, jangan-jangan ada orang nih di atas, seperti itu. Dan anehnya belum selesai Mbak Niken ini memikirkan semua itu, dengan mata kepalanya sendiri ini, teman-teman, Mbak Niken itu melihat ada anak kecil. Anak kecilnya ini seperti masih SD, seperti itulah ya. Itu sedang berjalan di arah lantai 2, berjalan pelan dan dengan sesekali mengintip ke arah Mbak Niken. Jadi kayak anak kecil maju, habis itu ngintip ke bawah, habis itu menghilang lagi, kurang lebih seperti itulah. Melihat semua itu, tentu saja Mbak Niken ini seketika terkejut, teman-teman, dan kaget, dan dengan perasaan yang sudah mulai ketakutan, kebingungan, segala macam lah. Karena saat itu Mbak Niken pun tahu yang ada di rumah tersebut tidak ada siapapun selain Mbak Niken. Jadi Mbak Niken seketika, aduh, ya Allah, siapa itu? Kok sepertinya ada anak kecil kayak gitu. Dan mengingat karena Mbak Niken ini dilarang untuk naik ke lantai 2, akhirnya Mbak Niken ini segera berlari ke arah kamarnya dan mengambil ponselnya untuk segera menghubungi Bu Sukma. Jadi waktu itu Mbak Niken langsung berlari ke kamarnya, mengambil ponsel dan, "Selamat malam Bu, saya lihat ada anak kecil di lantai 2, kurang lebih seperti itulah ya, teman-teman. Namun sayangnya karena di situ pesan dari Mbak Niken ini tidak kunjung dibalas oleh Bu Sukma, akhirnya Mbak Niken ini memutuskan untuk memperhatikan kembali anak kecil tersebut dari bawah demi memastikan jika anak kecil tersebut masih ada di lantai 2. Jadi di situ Mbak Niken ini kembali, teman-teman. Mbak Niken ini kembali ke bawah tangga ya, ke tangga yang di bawah sambil menatap ke atas. Di situ benar-benar dipastikan. Dan di situ dengan durasi yang cukup lama Mbak Niken ini benar-benar melihat anak kecil tersebut, teman-teman. Jadi anak kecil tersebut benar-benar seperti menggoda Mbak Niken gitulah. Dan tidak hanya sekedar menampakkan diri ya, teman-teman. Jadi sosok anak kecil ini malah terlihat menyapa Mbak Niken dari arah lantai 2. Jadi seperti, "Halo Mbak, halo, saya di sini, kesini yuk, kesini dong," seperti itulah ya kurang lebih. Mengetahui hal itu tentu saja Mbak Niken ini yang sebelumnya kebingungan dan bergetar malah semakin tidak karuan pikirannya, teman-teman. Karena saat itu Mbak Niken berpikir jika apa yang dia lihat waktu itu benar-benar manusia, benar-benar orang lain yang berada di dalam rumah tersebut. Tapi karena Mbak Niken ini orangnya patuh ya, teman-teman. Akhirnya Mbak Niken ini memutuskan untuk tidak memperdulikan semua itu dan memilih untuk kembali ke dalam kamar tidurnya dengan pikiran yang sudah kacau. Di situ Mbak Niken terus menghubungi Bu Sukma via telepon ya, telepon, SMS, telepon sebagainya, tapi tidak kunjung dibalas. Keesokan harinya bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh saja, teman-teman. Jadi ketika Mbak Niken ini baru bangun dari tidurnya, keadaan rumah itu sudah bersih. Jadi lantai sudah selesai dipel, cucian sudah gak ada, piring kotor sudah gak ada. Bahkan kalau keterangan narasumber, nasi itu sudah matang di dalam rice cooker itu sudah matang. Tentu saja melihat semua itu Mbak Niken ini semakin curiga, semakin pikirannya itu sudah semakin kemana-mana ya, teman-teman. Ya Allah, siapa lagi ini yang melakukan ini semua? Ini siapa yang membersihkan? Siapa yang membersihkan piring? Siapa yang menanak nasi dan sebagainya? Dan belum selesai Mbak Niken kebingungan dengan hal itu, Mbak Niken ini mendengar kembali dari arah lantai 2 ada seorang laki-laki yang sedang batuk. Jadi kayak gitu loh. Dan tidak hanya batuk,
waktu itu Mbak Niken juga mendengar suara laki-laki ini sedang bersin, sedang jalan, dan sedang, ya itu tadilah sedang batuk juga ya. Jadi kurang lebih intinya mendengar ada suara-suara yang menandakan jika di lantai 2 ada orang lain selain anak kecil tersebut. Jadi suaranya ini lebih besar dari suara anak kecil. Jadi kalau didengar dengan lebih teliti lagi memang suaranya kayak bapak-bapak seperti itu teman-teman. Dan di saat itulah akhirnya Mbak Niken ini kembali yakin ya teman-teman, jika di dalam rumah tersebut Mbak Niken ini ternyata bukanlah seorang diri ya teman-teman. Tidak sendirilah ya di rumah tersebut. Mengetahui hal itu tentu saja Mbak Niken ini seketika kembali ke arah kamar tidurnya dan membuka ponselnya untuk segera menghubungi Bu Sukma. Tapi untungnya di situ akhirnya Mbak Niken ini melihat pesan WhatsApp dari Bu Sukma yang sepertinya sudah dikirim ke Mbak Niken ya teman-teman. Tapi isinya bukannya disuruh melihat, Bu Sukma malah terlihat kembali memperingatkan teman-teman. Jadi kurang lebih tulisannya seperti, ingat apa yang Ibu Sukma bilang ya Niken, kamu jangan sekali-kali naik ke atas apapun yang terjadi. Mengetahui semua itu, tentu saja Mbak Niken ini kembali menguatkan diri dengan mencoba tidak berpikiran negatif ya. Di situ meskipun Mbak Niken ini tidak bisa memungkiri jika sebenarnya Mbak Niken ini sudah ketakutan. Akhirnya Mbak Niken ini membawa mie instan, membawa kompor kecil, membawa semua peralatan makannya ke dalam kamarnya. Karena sejak saat itu Mbak Niken ini sudah beranggapan jika yang ada di lantai 2 bukanlah manusia. Dan tidak hanya itu, akhirnya Mbak Niken ini sudah tidak berani keluar dari kamarnya teman-teman. Jadi dia makan ya di dalam kamar tersebut. Kebetulan di dalam kamarnya juga sudah ada kamar mandi dalamnya ya teman-teman. Jadi Mbak Niken ini sama sekali tidak berani keluar dari kamarnya. Ketika masih di dalam kamar hari demi hari teman-teman, Mbak Niken ini benar-benar melihat semuanya, mendengar semuanya ya teman-teman. Jadi mulai dari suara langkah kaki setiap malam, suara anak kecil bermain, suara laki-laki berjalan. Intinya suara semua aktivitas yang berada di dalam rumah tersebut benar-benar didengarkan oleh Mbak Niken. Jadi di situ Mbak Niken ini kebingungan teman-teman ketika mendengar suara tersebut. Kenapa? Karena ketika Mbak Niken di dalam kamar, Mbak Niken ini mendengar semua suara tersebut. Ketika pintu kamarnya dibuka untuk memastikan keadaan di luar sepi, ya Mbak Niken ini memang benar-benar seorang diri di dalam rumah tersebut. Lah mengetahui semua itu, Mbak Niken ini tentu saja menguatkan diri sembari mulai berpikir jika Mbak Niken akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jadi Mbak Niken sudah berpikir kayak gini, wah nanti kalau Bu Sukma pulang, aku mau mengundurkan dirilah dari pekerjaan ini, aku sudah gak kuat, rumah ini berhantu, seperti itulah ya teman-teman. Dan singkat cerita, akhirnya ketakutan Mbak Niken ini sudah sampai pada puncaknya teman-teman. Jadi waktu itu, malam itu ya teman-teman, Mbak Niken ini tidak hanya mendengar suara, tapi mencium bau gosong. Jadi aroma terbakar ini sangat-sangat menyengat ya teman-teman, seolah-olah sedang terjadi kebakaran di dalam rumah tersebut. Mencium aroma tersebut, Mbak Niken ini seketika keluar dari kamarnya dan segera menyalakan lampunya untuk memastikan bahwa tidak ada bagian rumah yang terbakar ya teman-teman. Ya, hal itu memang bisa dibilang wajar karena di situ Mbak Niken adalah penanggung jawab utama ketika ditinggal oleh Ibu Sukma. Di situ Mbak Niken seketika mencari sumber aroma kebakaran tersebut dengan sesekali melihat ke arah bagian-bagian dalam rumah. Tapi sayangnya setelah dicium dengan lebih teliti lagi teman-teman, ternyata sumber aroma terbakar tersebut berasal dari lantai 2. Dan disitulah akhirnya Mbak Niken ini dilema teman-teman. Dilemanya seperti ini, dia tidak boleh naik ke lantai 2, dia dilarang naik ke lantai 2, tapi di situ dia mencium aroma terbakar yang berasal dari lantai 2. Kalau tidak dicek ke atas, nanti kalau ada kebakaran bagaimana? Seperti itulah ya kayaknya pikiran-pikiran yang saat itu dipikirkan oleh Mbak Niken. Dan singkat cerita, karena Mbak Niken ini merasa tanggung jawab berada di pundaknya, akhirnya Mbak Niken ini memutuskan untuk memberanikan diri naik ke lantai 2.
Ketika Mbak Niken ini naik ke lantai 2, teman-teman, Mbak Niken ini tidak melihat apapun kok yang aneh sebenarnya. Cuma di lantai 2 itu memang lebih kotor dari lantai 1. Barang-barangnya berantakan, dengan ada beberapa meja kursi yang terlihat memang berantakan juga ya, tidak terurus seperti itulah ya. Di situ tentu saja Mbak Niken ini menyalakan saklar lampu dan melihat ke arah kanan kiri untuk mencari sumber aroma tersebut. Dan disitulah ketika masih mencari, tiba-tiba pandangan Mbak Niken ini mengarah ke arah salah satu sudut yang ada di lantai 2, yang ternyata di situ ada sebuah sesajen yang cukup besar. Sesajen tersebut berisikan ceker ayam, habis itu dupa, kemenyan, bunga 7 rupa, dan sebagainya yang terlihat sudah membusuk ya teman-teman. Jadi cekernya ini sudah membusuk, bunganya sudah layu, dan intinya sesajen tersebut sudah lama lah ya, seperti itu. Mengetahui hal itu, tentu saja Mbak Niken ini mendekati sesajennya sambil berpikir jika Bu Sukma ini telah melakukan pesugihan. Waktu itu dipikirnya kayak gitu. Mbak Niken berpikir kalau Bu Sukma ini ada yang gak bener ya dengan Bu Sukma ini, kayak gitu. Dan sayangnya belum lama Mbak Niken memperhatikan sesajen tersebut, tiba-tiba pandangan Mbak Niken mengarah ke arah salah satu sudut yang ada di lantai 2, yang saat itu ternyata ada seorang laki-laki parubaya yang terlihat sedang menatapi Mbak Niken. Sosok laki-laki tersebut, teman-teman, itu parubaya, habis itu besar, dan di situ wajahnya rata, teman-teman. Jadi tidak ada mata, hidung, mulut itu gak ada, wajahnya benar-benar rata. Mengetahui hal itu, tentu saja tubuh Mbak Niken ini seketika bergetar. Kakinya tidak bisa berjalan, kayak lemas seperti itu, sambil jantungnya ini berdetak dengan sangat kencang, teman-teman. Dan tidak hanya itu, belum selesai Mbak Niken melihat sosok laki-laki berwajah rata tersebut, Mbak Niken ini melihat anak kecil, yang ternyata anak kecil tersebut juga memiliki wajah yang rata. Aduh, ini momen-momen ini saya juga tidak bisa membayangkan ya bagaimana rasanya Mbak Niken saat itu ya, di posisi Mbak Niken. Ya Allah, benar-benar gila ini. Dan disitulah setelah beberapa detik kemudian, akhirnya Mbak Niken ini bisa berlari sambil berteriak untuk menyelamatkan diri. Jadi Mbak Niken ini berteriak, tolong, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman, sambil menangis. Di situ karena Mbak Niken ini kalau keluar dari rumah, Mbak Niken ini tidak tahu mau kemana. Mbak Niken kan juga masih belum hafal jalannya, teman-teman. Jadi jalan di arah luar rumah ini Mbak Niken masih belum hafal. Mbak Niken memutuskan untuk kembali ke dalam kamar tidurnya dan mengunci pintunya dari dalam. Dan disitulah akhirnya Mbak Niken kembali menghubungi Bu Sukma dengan tangisan ini yang sudah tidak lagi bisa ditahan oleh Mbak Niken. Jadi Mbak Niken malam itu sambil menangis memegang teleponnya untuk menghubungi Bu Sukma. Tapi sayangnya di situ gak diangkat, teman-teman. Hingga akhirnya keesokan harinya Bu Sukma ini tiba-tiba terdengar datang pulang kembali ke rumahnya. Mendengar hal itu tentu saja Mbak Niken ini seketika bangun dari tidurnya sambil terus menangis, berlari membukakan pintu utama dan berlari ke arah gerbang untuk membukakan pintu Bu Sukma. Di situ ketika Bu Sukma datang, ternyata Bu Sukma ini datang bersama seorang anak kecil dan laki-laki parubaya. Di situ Mbak Niken beranggapan jika laki-laki tersebut adalah suami dari Bu Sukma dan anak kecil tersebut adalah anak dari Bu Sukma. Namun sayangnya ketika keluarga ini masuk ke dalam rumahnya, si anak kecil dan si laki-laki yang datang bersama Bu Sukma tersebut ternyata langsung berjalan menuju ke arah lantai 2. Di situ Mbak Niken pun seketika curiga ya teman-teman kepada laki-laki dan anak kecil yang datang bersama Bu Sukma tersebut. Karena waktu itu dengan mata kepalanya sendiri baru saja masuk di rumahnya, laki-laki dan anak kecil tersebut tiba-tiba berjalan naik ke arah lantai 2. Bahkan di situ mereka sama sekali tidak menyapa Mbak Niken. Yang menyapa Mbak Niken waktu itu hanya Bu Sukma. Dan tanpa memperdulikan hal itu, dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa ditahan, akhirnya Mbak Niken ini menceritakan semuanya kepada Bu Sukma. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya di situ Mbak Niken juga sekalian berpamitan untuk pergi dan memutuskan untuk berhenti kerja bersama Bu Sukma. Dan di momen itulah teman-teman, jadi ketika Mbak Niken ini berpamitan kepada Bu Sukma ini memberikan pernyataan yang bukannya menenangkan,
malah semakin menakutkan. Jadi waktu itu Mbak Niken ini kan tidak berpamitan untuk seketika pergi ya, karena Mbak Niken mengaku sudah tidak kuat lagi jika bekerja di rumah Bu Sukma. Dan di situ Bu Sukma seketika mengucapkan terima kasih, namun dengan mengatakan sesuatu hal yang kurang lebih seperti ini. Terima kasih ya Mbak Niken sudah mau menjaga suami dan anak saya ketika saya tinggal pergi. Mendengar hal itu tentu saja Mbak Niken ini hanya diam teman-teman, dengan pikiran yang sudah tidak bisa lagi ya kalau mau diceritakan. Pikirannya yang sudah kacau dengan jantung yang kembali berdetak kencang. Dan di saat itulah Mbak Niken akhirnya beranggapan jika Bu Sukma ini menikah dengan setan. Dan akhir cerita, akhirnya Mbak Niken ini pulang kembali ke rumahnya di Jawa Tengah, tentu saja dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah Mbak Niken lupakan selama hidupnya. Aduh, cerita ini itu benar-benar tidak masuk akal teman-teman. Selain sangat menyeramkan ya, alhamdulillah Mbak Niken ini bisa keluar dengan selamat. Andai saja Mbak Niken ini nggak bisa keluar, ceritanya pasti beda. Bahkan bisa dikatakan ceritanya nggak mungkin sampai kepada saya seperti itu. Dan satu lagi, sebenarnya cerita ini itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun lah ya, kurang lebih lamanya teman-teman. Namun di sini saya sampaikan kepada kalian dan dengan konsep saya singkat ya teman-teman, biar kalian lebih mudah dalam memahami apa yang saya ceritakan seperti itu. Oke? Mungkin cukup itu saja ya teman-teman untuk cerita Keluarga Tak Kasat Mata. Ini ceritanya saya beri judul Keluarga Tak Kasat Mata. Cerita ini juga bisa kalian baca di Twitternya Lakon Story teman-teman, atau di Karya Karsa. Mungkin cukup itu saja untuk cerita saya kali ini. Jika kalian suka dengan video-videonya Lakon Story, jangan lupa share video ini. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya. Saya dari Lakon Story. Bye.